Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, kembali lagi di rilis berita resmi statistik BPS Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, kami akan merilis berita resmi statistik mengenai 3 hal penting, teman-teman. Yang pertama ada perkembangan ekspor impor, pariwisata, dan transportasi di bulan Juni tahun 2025. Seperti biasa, rilis kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala BPS Kota Batam, Bapak Eko Aprianto. Selamat bergabung, Bapak. Terima kasih. Baik, seperti rilis inflasi kemarin, sebelum kita akan menyimak bersama-sama detail pemaparan dari Pak Eko terkait angka-angka potret Kota Batam yang telah saya sebutkan tadi, terlebih dahulu akan kita dengarkan sedikit saja gambaran bagaimana fenomena-fenomena yang telah terjadi di Kota Batam selama bulan Juni tahun 2025. Oleh karena itu mungkin Pak Eko mohon izin Bapak bisa disampaikan kepada sahabat data semuanya sedikit saja gambaran mengenai hal yang telah terjadi di bulan Juni tahun 2025 kemarin Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, kembali jumpa dengan kami BPS Kota Batam ya untuk menyampaikan beberapa rilis angka. Nah, sebelum kami menyampaikan angka-angka yang kami rilis, kami akan mencoba melihat fenomena apa sih yang terjadi di bulan Juni tahun 2025. Ya. Yang pertama adalah di bulan Juni ini terjadi libur sekolah, ya libur sekolah dan cukup banyak long weekend. Yang harapannya ini bisa mempengaruhi bagi angka-angka kunjungan ke Kota Batam. Ya. Yang kedua, fenomena berikutnya adalah ada stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah melalui kebijakan diskon 50% terhadap angkutan laut, khususnya di Pelni. Ya. Harapannya dengan adanya stimulus tersebut bisa meningkatkan tingkat transportasi yang ada, terutama di laut. Saya rasa itu nanti kita lihat bagaimana pengaruh fenomena-fenomena tersebut terhadap angka-angka yang akan dirilis oleh BPS. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas gambaran-gambaran yang diberikan. Seperti itu teman-teman fenomena yang telah terjadi di Kota Batam selama bulan Juni tahun 2025 kemarin. Lantas pertanyaannya, bagaimana nih untuk detail-detail angka dari potret Kota Batam selama bulan Juni tahun 2025 kemarin, terutama tentang 3 hal yang telah saya sebutkan tadi, yaitu perkembangan ekspor impor, pariwisata, dan transportasi. Mungkin apakah perkembangannya naik atau turun, lalu sektor-sektor yang berkontribusi di dalamnya, atau bahkan mungkin negara-negara yang berkontribusi paling besar di dalam angka tersebut. Oleh karena itu, mari langsung saja kita simak bersama-sama pemaparan detail angka-angka potret Kota Batam dari Bapak Kepala langsung, yaitu Bapak Eko Aprianto. Oleh karena itu, kepada Bapak Eko Aprianto kami persilakan. $1.553,82 juta US dollar atau turun sebesar 13,56% dibandingkan Mei tahun 2025. Sedangkan kalau kita bandingkan secara year on year, terjadi peningkatan sebesar 14,48% dari 1.357,29 juta US dollar di bulan Juni tahun 2024. Kalau kita lihat secara kumulatif Januari-Juni, maka perbandingan tahun ke tahunnya adalah sebagai berikut. Untuk total, terjadi peningkatan 27,88% dari 7,56 miliar US dollar di bulan Januari-Juni 2024 menjadi 9,66 miliar US dollar di tahun 2025-nya. Kalau kita pecah antara non-migas dan migasnya, maka non-migasnya sendiri terjadi peningkatan sebesar 31,13% dari 7,06 miliar US dollar menjadi 9,26 miliar US dollar.
Kalau kita lihat untuk migasnya, terjadi penurunan sebesar 18,74% dari 0,49 miliar US dollar menjadi 0,4 miliar US dollar. Sedangkan untuk share ekspor non migas terbesar selama Januari-Juni tahun 2025, maka mesin peralatan listrik menempati nomor pertama dengan nilai sebesar 4.962,06 juta US dollar. Disusul mesin-mesin pesawat mekanik sebesar 969 juta US dollar. Kalau berdasarkan sektornya, maka kita bagi antara migas, pertanian dan industri pengolahan, serta tambang. Migas tadi sudah disebutkan turun 18,74%, kemudian untuk pertanian meningkat 19,33%. Untuk industri pengolahan meningkat sebesar 33,2%. Dari 6,94 miliar US dollar menjadi 9,24 miliar US dollar. Untuk tambang turun 99,95 US dollar. Negara tujuan ekspor kita selama Januari-Juni tahun 2025, yang pertama, urutan pertama ditempati oleh ke Amerika Serikat dengan pangsa sebesar 27,32%. Disusul ke Singapura dengan pangsa sebesar 24,83%. Dan yang ketiga adalah Saudi Arabia dengan pangsa sebesar 5,7%. Sedangkan untuk pelabuhan utamanya, kita lihat Batu Ampar masih menduduki pelabuhan yang paling tinggi nilai ekspornya. Dengan nilai bulan Juni adalah sebesar 1.098,43 juta US dollar, dengan akumulasi selama Januari-Juni adalah 7.016,84 juta US dollar, di mana peranannya adalah sebesar 72,63%. Kalau kita lihat volume ekspornya, maka tetap dipegang Batu Ampar dengan berat sebesar 104, dengan volume sebesar 145,05 ribu ton. Dengan kumulatif Januari-Juni 905,82 ribu ton dengan peranan sebesar 39,91%. Kita beranjak ke impor. Untuk nilai impor bulan Juni tahun 2025 mencapai 1.487,61 juta US dollar, turun 15,32% dibandingkan dengan Mei tahun 2025. Kalau kita lihat secara year on year-nya, maka terjadi peningkatan sebesar 30,56% dari 1.139,38 juta US dollar di bulan Juni tahun 2024. Secara kumulatif kita lihat untuk total impor non migas dan migas Kota Batam Januari-Juni tahun 2024 dan 2025, maka untuk total impornya terjadi peningkatan 29,98% dari 6,73 miliar US dollar menjadi 8,75 miliar US dollar. Untuk non migasnya dari 6,69 miliar US dollar naik 30,05% menjadi 8,71 miliar US dollar. Untuk migas juga naik 18,11% dari 0,04 miliar US dollar. Ini tidak terlalu signifikan angkanya ya. Peningkatannya 18,11%. Untuk share impornya yang terbesar selama Januari-Juni 2025 adalah mesin peralatan listrik yang menempati urutan pertama dengan sebesar 3.863,3 juta US dollar, mesin-mesin pesawat mekanik di 1.245,54 juta US dollar. Kalau menurut sektornya, Januari-Juni untuk 2024 dan 2025, maka migas tadi mengalami peningkatan 18,11%, untuk pertanian meningkat 176,78%,
Untuk industri pengolahan 27,33% dari 6,56 miliar US dollar menjadi 8,36 miliar US dollar. Untuk pertambangan turun 32,07%. Kalau kita lihat berdasarkan asal negara, maka Tiongkok menduduki urutan pertama. Tiga besarnya, Tiongkok pertama adalah dengan nilai dengan persentase sebesar 37,51%. Disusul dari Singapura dengan persentase sebesar 9,96%, dan terakhir adalah yang ketiga adalah Amerika Serikat 8,63%. Untuk impor nilai impor melalui pelabuhan utama, maka Batu Ampar tetap memegang yang pertama dengan bulan Juni sebesar 843,5 juta US dollar, akumulasinya adalah sebesar 5.438,03 juta US dollar, atau peranannya selama Januari Juni adalah 62,15%. Untuk volume impornya, maka tetap dipegang Batu Ampar juga dengan volume sebesar untuk bulan Juni sebesar 195,64 ribu ton, dan akumulasinya sepanjang Januari Juni adalah 1.484,19 ribu ton dengan peranan sebesar 62,48%. Neraca perdagangan di Kota Batam berdasarkan ekspor impor yang telah disampaikan tadi, maka di bulan Juni tahun 2025 terjadi surplus sebesar 66,21 juta US dollar. Untuk akumulasi Januari Juni sebesar 911,42 juta US dollar. Demikian adalah perkembangan ekspor impor. Kita beranjak ke angka berikutnya, yaitu tentang perkembangan pariwisata Kota Batam bulan Juni tahun 2025. Di Kota Batam pada bulan Juni jumlah kunjungan wisatawan mancanegaranya secara mantuman naik 18,91%. Sedangkan secara year on year naik 27,53%. Di bulan Juni tahun 2025 adalah sebesar 167.469 kunjungan. 10 besar kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan, kita lihat bahwa Singapura masih menduduki pertama dengan wisatawan sebanyak kurang lebih 89.000 orang, disusul dengan Malaysia di sekitar 40 ribuan orang, dan yang ketiga adalah Cina 4 ribuan orang, dan yang paling nomor 10 adalah Amerika Serikat sekitar 800-an orang. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat untuk TPK hotel berbintang. TPK hotel berbintang, maka untuk Kepri adalah untuk bulan Juni tahun 2025 terhadap Juni 2024 turun 14,77 poin. Sedangkan untuk terhadap Mei tahun 2025 naik 3,92 poin. Dari 46,09 menjadi 50,01%. Kalau rata-rata lama menginap di Provinsi Kepulauan Riau, baik tamu asing maupun tamu Indonesia, secara total adalah 1,82 hari di bulan Juni tahun 2025. Dibandingkan dengan bulan Mei di 1,77 hari. Kalau kita lihat di Batamnya sendiri, maka untuk TPK Hotel Berbintang Batam terjadi kenaikan 2,82 poin dibandingkan dengan Mei tahun 2025. Sedangkan untuk rata-rata lama menginapnya terjadi kenaikan 0,09 poin
dibandingkan dengan Mei tahun 2025. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke angka tentang transportasi udara maupun laut bulan Juni tahun 2025. Ke penumpang angkutan udara terlebih dahulu. Jumlah penumpang angkutan udara domestik secara total di bulan Juni tahun 2025 adalah sebesar 323.711 penumpang, naik 16,39% dibandingkan dengan Mei tahun 2025 yang di angka 278.123 penumpang. Kalau kita lihat internasionalnya, maka terjadi penurunan 24,79% dari 17.376 penumpang di bulan Mei tahun 2025 menjadi 13.068 orang ya di Juni tahun 2025. Secara kumulatif Januari Juni tahun 2025 penumpang domestik adalah sebanyak 1.887.844 penumpang. Sedangkan untuk penumpang internasionalnya sebanyak 61.903 penumpang. Secara year on year untuk penumpang angkutan udara domestik maka terjadi penurunan 2,23% dari 331.089 orang di bulan Juni tahun 2024 menjadi 323.711 orang di bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk internasionalnya mengalami peningkatan 7,33% dari 12.175 orang menjadi 13.068 orang di bulan Juni tahun 2025. Kalau kita lihat untuk bongkar muat kargo angkutan udara domestik dan internasional, maka untuk domestiknya bongkarnya terjadi peningkatan 0,52% dari 1.280,14 ton di bulan Mei tahun 2025 menjadi 1.286,83 ton di bulan Juni tahun 2025. Untuk muatnya terjadi peningkatan 38,64% dari 1.089,05 ton menjadi 1.509,88 ton di bulan Juni tahun 2025. Untuk internasional terjadi peningkatan, untuk bongkarnya terjadi peningkatan sebanyak 977,87% dari 19,45 ton di bulan Mei menjadi 209,59 ton di bulan Juni. Sedangkan untuk muatnya sendiri mengalami penurunan 90,93% dari 223,82 ton menjadi 20,3 ton di bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya kita lihat penumpang angkutan laut. Untuk penumpang angkutan laut domestik secara total bulan Juni tahun 2025 adalah sebanyak 366.193 penumpang, meningkat 23,62% dibandingkan Mei tahun 2025 yang ada di angka 296.217 penumpang. Untuk internasionalnya terjadi peningkatan 25,42% dari 424.935 penumpang di bulan Mei tahun 2025 menjadi 532.963 penumpang di bulan Juni tahun 2025. Untuk secara kumulatif Januari Juni maka kita lihat domestik sebanyak 2.076.819 penumpang, untuk internasionalnya sebanyak 2.568.698 penumpang. Kalau untuk secara year on year untuk penumpang angkutan laut domestik meningkat 5,77% dari 346.205 penumpang menjadi 366.193 penumpang. Untuk internasionalnya juga mengalami peningkatan 18,16% dari
451.036 penumpang di bulan Juni 2024 menjadi 532.963 penumpang di bulan Juni tahun 2025. Untuk bongkar muat bagasi dan barang angkutan laut, kita pisahkan antara domestik dan internasional. Untuk domestik, bongkarnya mengalami penurunan 1,12% dari 961.405 ton di bulan Mei menjadi 950.631 ton di bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk muatnya mengalami peningkatan 1,32% dari 303.840 ton di bulan Mei tahun 2025 menjadi 307.852 ton di bulan Juni tahun 2025. Untuk internasionalnya, bongkar mengalami penurunan 23,09% dari 468.153 ton di bulan Mei menjadi 360.067 ton di bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk muatnya mengalami peningkatan sebesar 16,5% dari 171.400 ton di bulan Mei tahun 2025 menjadi 199.689 ton di bulan Juni tahun 2025. Demikian adalah beberapa angka yang bisa kami rilis kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dari sahabat data. Dan tidak lupa kami sampaikan bahwa tahun 2026 BPS atau Badan Pusat Statistik akan mengadakan sensus ekonomi yang akan menyasar kepada para pelaku usaha, baik UMKM, rumah tangga, perusahaan mikro, kecil, menengah, sedang, dan sampai besar. Semuanya akan kami data. Mohon dapat membantu dengan memberikan jawaban yang sebenarnya dan dapat membantu petugas kami untuk mengumpulkan data tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Maulid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas pemaparan detailnya. Begitu teman-teman, pemaparan dari Bapak lengkap dan detail mengenai 3 hal penting tadi. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada sahabat data. Dan tentunya terima kasih banyak juga kepada sahabat data yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di rilis berita resmi statistik bulan depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.